Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan di depannya. Lipat tangannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan Tuhan, atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, membukakan pintu hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga yang menyertai anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Gereja Martubung, walaupun sampai saat ini masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari rumah. Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan serta memberikan kerinduan hati anak-anak sekolah minggu supaya mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga banyak salah dosa yang kami perbuat. Ampunilah kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Sertai ibadah kami ini Tuhan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Nah, kita baca bersama-sama ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini bertemakan sopan santun. Adik-adik, tahukah kalian apa itu sopan santun? Sopan santun adalah sikap seseorang, perilaku seseorang yang berbuat baik. Sopan santun sama dengan tata tertib, sama dengan tata krama, seseorang yang berbuat baik, tidak berkata kotor, berbicara lemah lembut, tidak berbicara kasar. Ya, adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di antara kalian yang suka makan coklat? Yang suka minum es krim? Dan yang suka makan permen? Ya, banyak ya. Kakak percaya adik-adik banyak yang suka makanan itu tadi. Kenapa adik-adik suka makanan yang kakak sebut tadi? Karena rasanya enak dan manis. Ya, adik-adik, tahukah kalian? Tuhan suka kepada anak-anak yang manis. Siapa itu anak-anak yang manis itu adik-adik? Anak-anak yang manis adalah anak-anak yang sopan. Anak-anak yang tidak berbicara kasar. Anak-anak yang berbicara lembut. Nah, ada 4 kata yang mau kakak beritahukan kepada adik-adik semua untuk menjaga supaya kita bisa bersikap sopan santun. Nah,
Ada 4. Yang pertama, berkata tolong. Adik-adik, kapan kita menempatkan kata tolong? Iya, kalau kata tolong bisa kita pergunakan pada saat misalnya adik-adik mempunyai mainan dan mainan itu rusak. Adik bisa meminta tolong kepada bapak atau kepada mama dengan berkatakan begini, "Pak, tolonglah perbaiki mainanku ini." Atau, "Ma, tolonglah perbaiki mainanku ini." Itu kata tolong ya adik-adik. Yang kedua, kata terima kasih. Di mana adik-adik kita tempatkan untuk berkata terima kasih? Ya, misalnya mama kalian membelikan kalian baju baru ya, membelikan sepatu baru. Ya, adik-adik bisa mengatakan kepada mamanya, "Terima kasih, Ma, karena sudah membelikan baju baru, sudah membelikan sepatu baru." Dan kata yang ketiga, adik-adik, maaf. Kalau anak-anak menggunakan kata yang 3 ini, yang pertama tadi tolong, terima kasih, maaf, dan satu lagi permisi, ya adik-adik ya. Di mana kita tempatkan kata-kata ini? Kata pertama tadi kata maaf tadi, untuk kata maaf tadi. Kalau kita mau tempatkan kata maaf itu adik-adik pada saat misalnya adik-adik memecahkan piring di rumah. Tidak disengaja ya adik-adik ya. Atau gelas jatuh dari tangan adik-adik dan pecahlah. Apa adik-adik bilang? Adik-adik bisa mengatakan maaf kepada mamanya. "Ma, maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkan gelas atau menjatuhkan piring." Ya adik-adik ya. Atau kepada temannya, bisa juga mengatakan maaf sesama temannya. Misalnya, adik-adik mematahkan pensil temannya atau menghilangkan rol temannya. Bisa mengatakan maaf ya. "Maaf ya teman, aku tidak sengaja." Begitu ya adik-adik ya. Dan kata yang keempat adik-adik, kata permisi tadi. Permisi. Di mana kita mau katakan, kita ucapkan permisi adik-adik? Misalnya kita mau lewat ya adik-adik ya. Kita mau melewati orang tua, mau jalan. Kita jangan jalan terus. Kita harus bersopan, harus bersikap sopan dengan kata permisi. Kalau orang tua duduk di tikar, kita tidak boleh hanya lewat saja terus begitu ya adik-adik ya. Kita harus bilang, "Permisi Pak, permisi Bu." Anak-anak yang sopan, anak-anak yang manis adalah anak-anak yang disenangi Tuhan. Jadi adik-adik, dengan menggunakan kata yang 4 ini tadi, adik-adik bisa menjadi anak yang sopan. Nah, kalau anak-anak yang sopan itu tidak berbicara kasar, tidak mau mengejek temannya, tidak mau menjuluki teman-teman dengan nama-nama binatang. Ya adik-adik ya, tetapi berbicaralah sopan, berbicaralah lembut, tidak kasar, dan membangun, membikin suasana tenang, membuat hati orang senang. Ya adik-adik ya. Nah, kakak juga mau bertanya, siapa di sini adik-adik yang mau berkata kasar, suka mengejek teman? Ada? Tidak ya? Kakak harapkan tidak ada anak-anak sekolah minggu yang mau bersikap kasar, yang bersikap tidak baik, yang berbicara kasar. Tidak ada ya adik-adik ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GKPS Gria Martubung, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang disenangi Tuhan. Ya kan adik-adik, seperti pada ayat 29 tadi, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia."
Tidak hanya yang mendengar, kita yang berbuat baik juga, kita mendapatkan kasih karunia ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan supaya anak-anak bersikap sopan santun. Tuhan sangat senang sekali melihat anak-anak yang baik, yang sopan, yang ramah. Nah, mari adik-adik kita bersikap sopan, bersikap baik, karena Tuhan menyayangi, Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang sopan. Anak sopan disayang Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan ya. Tutup Alkitabnya, mari kembali kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas penyertaan dan lindungan-Mu kepada kami. Yang mana Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang baik, anak-anak yang berbicara tidak kasar, berbicara lemah lembut, dan menjadi anak kesayangan Tuhan. Anak sopan, anak yang disayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kuatkan kami juga supaya dapat melakukan itu ya Tuhan. Melakukan perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan, walaupun kami masih hidup berbarengan dengan COVID-19 ini, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami kuat ya Tuhan, karena Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih ya Bapa, dan ampunilah salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan lakukan pujian kita, kerja buat Tuhan selalu manis.
biar